Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah muslim aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk mengkarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa sawan sahraha fi hadhihi kitab Syekh Muhammad Islam bin Muhammad Dahlan wa sahibu hadal maqam Zaid bin Muhammad Amin bin Muhammad Ali bin Abdul Samad Rusuli Mawruhi Muzawwil kalim ajmain. Ana Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yahdi darajatin fil jannah wa yahdi alaina min barakati ma sara'an wa rimul nafatin fid din wa dunya wal akhirah. Syawlillah lahumul Fatihah. Satu lagi Fatihah kita khusus untuk orang tuanya Sabila, ya Bapak Haji Azwar bin Haji Muhammad Abbas, baru tadi meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, diluaskan kuburnya, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadiri wa bihadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruhi khususan Haji Azwar bin Haji Muhammad Abbas. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gra'adhi ya nasta'inat nasya'ar mustaqim. Halaman 187 kali 86 tadi coba masih ngulang dikit dari 86 paling bawah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi fid darin amin. Wa taqulu li nafsika fil jumlati ya nafsu. Gitu ya. Dari situ dulu dah biar ceritanya nyambung. 186 yang paling bawah baris atas. Habis syair lah pokoknya. Habis syair tuh saya aku numa huwa ainun fi waqtihi wa akhul jahalati mut'abun mahzunu fala alaka mata syahu laisa bikainin wala alama tarjuhu Aisyah yakunu. Itu ya kemarin kan begitu syairnya, akan terwujud saya kunu mahwa kainun fi waktu, yang memang harus terwujud akan terwujud pada waktunya. Wa akhul jahala, ya orang-orang yang saudara kita yang bodoh-bodoh adalah orang-orang yang berusaha payah untuk merubahnya gitu. Fala alaka, boleh jadi engkau takutkan suatu laisa bikainin, engkau yang takut itu terjadi malah nggak terjadi. Bisa jadi yang kau harapkan nggak terjadi. Watakulu di nafsika, nah itu sampai situ ya. Dan kamu harusnya mengatakan kepada diri kamu fi jumlah secara ringkas ya, begini aja, ya nafsu, wahai diri ya, ngomong kepada diri kita sendiri, la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Surat At-Taubah ayat 51 ya. Kita ngomong sama diri kita sendiri, mengatakan kepada diri dengan sebuah ayat yang Allah mengatakan la yusibana, tidak akan pernah sekali-kali terjadi musibah. Lan, katanya pakai lan ya. Kalau lan itu sesuatu yang tidak terjadi. Kalau la bisa jadi bisa enggak, lam juga masih kemungkinan jadi. Tapi kalau lan itu nggak bakal pernah terjadi. La yusibana, tidak akan pernah menimpa kita kecuali apa-apa yang sudah Allah catat bagi kita, karena Allah adalah Maulana gitu ya, Tuhan kita. Jadi ayat ini menyatakan kepada diri kita untuk meyakini apapun yang terjadi sudah ditetapkan. Jadi terimain aja begitu ya. Terutama kalau urusan-urusan yang tidak menyenangkan, harus mengingat ayat ini kepada diri kita
menerima takdir yang tidak menyenangkan, kita harus ngomong kepada diri kita, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah ada. Jadi sebenarnya kita cuma jalanin doang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbunah ni'mal wakil. Karena cukuplah dia Allah sebagai pencukup kita dan sebaik-baik tempat berpasrah diri. Iswa qadirun la nihayata li qudratihi. Karena Allah berkuasa dan tidak ada batasan atas kekuasaannya. Hakimun kemana situ tuh, la nihayah ya li hikmatihi gitu. Sampai kemarin sampai Rahimun la nihayata li rahmatihi wa man kana bi hadhihi sifat hakikun ayatawakkala alaihi wa yufawwidah al-amru kulluhu ilaihi fa'alaika bitafwid. Itu kalau sesosok zat yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, ya, kekuasaannya tidak ada yang bisa mengalahkan, maka berhak kita untuk mempasrahkan hidup kita kepadanya dan untuk mempercayakan sepenuhnya urusan hidup kita kepadanya, ya. Dan fa'alaika bitafwid, ya, seyogianya untuk kita hanya bersandar kepada Allah gitu. Itu kemarin. Lalu di dalam ada halaman 187-nya itu ada sebuah ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm, Nujum Najm ayat 39. Ya. An-Najm ayat 39. Tadi kan ayat At-Taubah menyatakan Allah, ayat Taubah 51, la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Ya, tadi ayatnya begitu, bahwa tidak akan pernah terjadi sama sekali sesuatu, ya, yang menimpa kita kecuali memang sudah dicatat. Jadi apapun yang terjadi sama hidup kita ini sebenarnya udah ada sebelum kita diciptain. Karena catatan hidup kita udah ada sebelum kita ada, begitu. Sekarang pertanyaannya tentang apakah bertolak belakang dengan sebuah ayat di mana Allah berfirman di surat An-Najm ayat 39, apaan? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Artinya apa? Ya. Dan tidaklah bagi seorang manusia kecuali apa yang udah diusahainnya. Jadi ini ayat kok kita disuruh usaha baru terjadi. Kalau nggak usaha nggak terjadi. Itu. Lalu kok ayat tadi mengatakan tidak perlu ngapa-ngapain, semua udah terjadi, sudah dicatat. La yusibana illa ma kataballahu lana. Kan tadi kan begitu ayatnya. Tidaklah terjadi sesuatu, ya, musibah atau apapun kecuali memang sudah dicatat. Jadi kita mau diem aja, kalau emang bakalan ketiban pensil ya pasti ketiban pensil. Kita mau lari pun kalau udah emang catatannya kita bakal ketiban pensil atau ketiban pensil setruk sih gitu mati. Ya, atau yang Didang bilang tuh apa namanya? Ketiban duit ya apa? Hah? Ketiban duit. Ketiban duit 70 miliar. 70. Nah, 86 miliar ketiban duit. Ya, hitungannya kita mau menghindar tapi memang udah dicatat sama Allah di Al-Awwabul Mahfuz bahwa kita bakal ketiban. Terus setengah mati. Gitu. Dan kita mau menghindar pun itu pasti terjadi. Kita nggak menghindar pun ya tetap terjadi. Itu tadi kata la yani yusibana illa ma kataballah. Itu ayat tentang tidak akan pernah terjadi musibah ataupun kecuali sudah dicatat. Jadi nggak ngaruh kita mau berbuat ataupun tidak berbuat. Iya. Itu. Nah, lalu bagaimana dengan ayat An-Najm ayat 39 yang mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'ah, tidaklah bagi seseorang manusia kecuali apa yang sudah diusahainnya. Itu. Iya, paham nggak? Ini ayat kesannya tolak belakang ya.
Nanti katanya udah catat, kalau kita nggak usaha pun, kalau emang udah catatnya kita kaya ya kaya, kita nggak ngapa-ngapain, nggak gerak, nggak usaha pun, kalau emang kita waktunya sakit ya sakit, gitu kan, begitu tadi ayatnya. Tapi bagaimana dengan ayat yang sebelumnya, yang sudahnya ini, An-Najm? Tidaklah seseorang ya melakukan kecuali apa yang udah diusahain. Jadi kok ayat ini disuruh kita usaha baru terjadi. Ya. Pama'nahu laisa lahu illa dzalika adlan walahu ta'ala ayujazihi alal wahidati alfan fadlan. Ya. Maknanya ini ayat laisa lahu illa dzalik. Tidaklah itu maknanya dan tidaklah sebaginya kecuali yang demikian, adlan, sesuai, walahu ta'ala ayujazihi al-wahid al-fadlan. Jadi maksudnya catatan kita memang udah pasti ya ada. Kita misalnya jadi satu contoh menikah lah ya, kita udah diyakini, bukan diyakini, udah dicatatkan untuk menikah sama si A gitu. Nah ini sebelum terjadinya waktu kita menikah sama si A, mikirnya Allah sudah catat 3 tahun yang akan datang. Ya. Ini kita belum tahu nih kita catatan kita kawin sama siapa, tapi itu sudah ada, nggak akan bisa berubah. Kita nggak usaha sekalipun, kita 3 tahun kemudian akan nikah sama itu. Ya, ya, itu. Lalu apa yang dimaksud dengan alaisa lil insani illa ma sa'ah? Tidaklah seseorang kecuali apa yang diusahain. Selama 3 tahun itu kita pacaran sono, deketin sini, deketin sono, deketin sini, atau akhirnya berusaha nyari kerja atau apa biar tak bisa kawin segala macam. Itu. Ya. Jadi apa yang diusahain itu Allah akan balas. Jazi ala wahid alfan. Satu perbuatan dibalas 10. Alfan berapa ya? 1000. Itu. Dan secara logika pun kita mikir, kita dapat ini yang dibilang Allah ganjar kita. Salah satunya apa? Ilmu, pengetahuan, pemahaman. Ya. Coba langsung diem aja nggak ngapa-ngapain 3 tahun kemudian nikah sama yang sudah Allah tentuin, emang udah pasti nikah. Nggak ngapa-ngapain pun, nggak berbuat pun, udah pasti dicatat nikah sama dia. Ya. Tetapi kita nggak pernah usaha, kita nggak akan dapat pengalaman hidup. Iya kan? Paling minimal aja gitu. Kita nggak akan tahu gimana caranya di kereta atau kenal-kenalan, gitu ya. Kenalan sono. Akhirnya, gue jadi punya keberanian deketin orang, ngomong sama orang. Itu banyak yang kita dapat dalam proses kita usaha. Allah akan kasih ganjarannya. Bahkan di sini dikatakan satu usaha kita diganjar 1000. Walaupun memang sudah ditentukan ini, tapi ternyata usaha-usaha kita, karena kita nggak tahu kan takdirnya seperti apa. Tapi usaha-usaha itu akan membuat ganjaran pahala kita mau berusaha. Tetapi secara logika aja kita mikir tuh akan banyak pengalaman kan, akan banyak ilmu, ya paham nggak? Jadi maksudnya ayat ini adalah tentang masalah usaha kita, bukan masalah takdirnya. Takdirnya udah di sini, tapi kita nggak pernah tahu kan takdir kita di sini. Saat kita usaha itu diganjar pahala, bahkan diganjar Allah satu perbuatan kita, usaha kita diganjar 1000. Bahkan salah satunya mungkin itu, salah satunya kita akan dapat hikmah, dapat pengalaman hidup, dapat ini kan gitu ya. Misalnya ada orang bilang, lu pacaran kemana aja, lu cari cewek kemana aja, akhirnya cewek bini lu tetangga lu juga, gitu ya. Tapi kan setelah dia luntang lantung enggak sih nyari gitu, luntang lantung kayak orang bingung kan, dia nyari 4 tahun itu. Habis itu 4 tahun kemudian kawin sama tetangganya. Tetapi kan setelah kawin sama tetangganya, dia banyak pengalaman hidup. Dia banyak mengerti wanita atau apa. Nah itu, ya itu yang dibilang usahanya akan Allah ganjar. Salah satunya itu banyak pemahaman. Ya, paham nggak? Jadi yang namanya sesuatu yang dicatat emang pasti nggak bisa berubah. Tapi apa yang kita usahain itu, itu Allah memberikan banyak pahala, bahkan satu dibalas. Usaha kita satu akan Allah balas 1000. Dan mungkin isinya dalam itu adalah hikmah, pemahaman hidup, kedewasaan diri. Itu ya.
Paham nggak? Misalnya aja salah satu contoh, orang tua kita ya misalnya ini itu ngerawat sakit gitu, padahal kalau dikatakan nggak diapa-apain juga 3 tahun kemudian meninggal gitu. 3 tahun kemudian hari ini dia pasti mati. Kalau kita tahu gitu misalnya, udah dimin aja dah. Kalau misalnya Allah kasih tahu catatannya gitu ya, catatannya bapak lu meninggal 3 tahun lagi hari ini jam segini gitu, udah. Jadi kita nggak apa-apain, kita obatin, kita nggak obatin nggak bakal mati kecuali tanggalnya itu 3 tahun lagi ya. Terus kita diem aja, udah tungguin aja, ya benar ya, kita nggak obatin, kita ya benar meninggalnya pasti 3 tahun lagi. Cuma kenapa kita nggak dikasih tahu? Kita disuruh usaha nyembuhin, kita disuruh ngerawatin, ternyata dari usaha selama 3 tahun ngurusin misalnya banyak sekali hikmah yang kita dapat. Itu yang Allah, itu yang dibilang alaisa lil insani illa ma sa'ah, ya tidaklah bagi seorang kecuali apa yang diusahainya. Bahkan tadi dikatakan ayujazihi, ya walahu Allah taala ayujazihi alal wahid alfan fadlan. Allah akan membalas satu usaha kita kepada 1000 kebaikan keutamaan. Itu mungkin termasuk juga hikmah-hikmah yang kita akan dapat pengalaman hidup itu. Ya, paham ya tentang ayat yang tadi, tidak bertolak belakang dengan catatan kehidupan. Aqama Abdullahi wa qawala ra'sahu wa asa'a kharajahu gitu. Wa hadal khabar mazkur min ahsanil kinayati wa abadiguha. Ya waqad, nah itu waqad dalal kitabu was sunnatu ala dzalika. Dan sesungguhnya telah menunjukkan kitab Al-Qur'an dan sunnah, hadis-hadis Nabi ala dzalik, tentang hal itu. Usaha man alima dzalika wa syahadahu bi ainin basyiratihi hana alaihi tawakkulu al khaliqihi. Siapa orang yang memahami semua itu ya, bahwa ketetapan sudah ada dari Allah, kita cuma disuruh usaha dan kita akan dapat banyak hikmah. Siapa yang paham semua hal-hal itu ya, yang sudah ditetapkan ada di Quran, hadis ya, wasahada bihi bi'ainil basyirah, dan dia bisa menyaksikan semua pemahaman tentang ketetapan-ketetapan Allah yang sudah ditentukan itu memang ada, dan dia bisa melihat dengan mata hatinya bahwa Allah sudah menentukan hidup, yakin gitu maksudnya. Hana alaihi tawakkul, maka akan mudah baginya untuk tawakal, akan mudah untuk berserah kepada Allah yang sangat memahami ketentuan yang Allah sudah, yang bisa sudah memandang dengan batinnya bahwa semua sudah diatur Allah, sudah yakin banget, maka dia akan mudah untuk bertawakal ya, berpasrah kepada Allah, dan segala usahanya cuma bernilai-nilai pahala yang dia pengen cari dan kemuliaan dari Allah itu. Nah kalau begitu maka akan mudah buatnya. Jadi intinya siapa yang paham banget siapa Tuhan kita, maka dia akan mudah bertawakal kepada Allah. Kita kurang-kurang sanggup bisa bertawakal kepada Allah, itu bukti kita belum kenal banget siapa Tuhan kita. Ya, al khaliq itu ya akan mudah alaihi tawakkulu alal khaliqihi, akan mudah baginya untuk tawakal kepada penciptanya, wa iradu amma siwahu, dan akan mudah buatnya untuk berpaling dari selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Wa yashhadu la lidzalika rab'a wal jafar, dan dengan demikian dia bisa melihat ya catatan sudah kering, maksudnya sudah paham bahwa catatan tentang kehidupan sudah selesai dan kita cuma jalanin itu. Karena sebelum kita diciptain sudah selesai pencatatan hidup, sudah kering tintanya kan itu. Dan orang meyakini itu akan menjalankan dengan penuh keyakinan, menyerahkan penuh dengan pada Allah. Allah sudah ya apapun yang terjadi ya udah dia ini sudah dicatat emang ya. Wa ma rawahu Ibnu Arabi bisanadihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, tadi pernah bersabda nih, awalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalama ya, pertama kali yang Allah ciptain adalah pulpen, tinta maksudnya ya, kalau orang bilang pulpen gitu ya. Ini cara zaman dulu ya, itu yang pulpen tuh celup-celupin, tempat tintanya ada kan, celupin tulis
pulpen tulis begitu. Allah pakai etikanya zaman dulu nih. Kata Nabi, apa awalum ma khalaqallahu ta'ala al-qalama, yang pertama kali Allah ciptain itu adalah kolam, pulpen. Tsumma khalaqan nuna, lalu Allah menciptakan nun. Nun itu mangkok tempat taruh tintanya. Gitu. Jadi mangkok tempat tinta. Diciptain pulpen, mangkok tempat tinta. Kan dulu orang dulu begitu tuh kan itu. Ya. Kata Nabi begitu. Wahia ad-dawah, dan yang dibilang nun ini adalah tempat tinta. Tuh. Wadzalika qauluhu ta'ala. Ya, karena itu Allah menyatakan nun wal qalam. Surat Al-Qalam tuh ayat 1. Nun wal qalami, terus ya. Itu, ama yasturu. Apa gitu? Gimana ayatnya? Nun. Enggak ada ngapa lah. Apa dong? Nun wal qalam ama yasturu ya. Itu. Apa yang sudah digambar sama si kolam itu. Ya, cuma qala lahu uktub. Lalu kata Nabi, Allah memerintahkan kepada kolam tadi. Allah setelah menciptakan kolam pulpen, ya, dan menciptakan nunnya, tempat wadah daripada tinta. Allah mengatakan kepada si kolam nih, makhluknya, uktub, tulislah, gitu kata Allah. Maka ini kolam menulis. Qala wa ma aktubu, kata si pulpen mengatakan kepada Allah, ya Allah, apa yang aku harus tulis, gitu. Ya, qala, Allah menyatakan lagi, maka wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah min amalin au ajalin au rizkin au asarin jaral qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Jadi kata Allah, catat apa, kata tinta pulpen bilang begitu. Kata Allah, maka nawama huwa kainun, apa yang menjadi dan apa yang segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Gitu. Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, catat semuanya. Kisah kehidupan. Gitu. Jadi tuh pulpen disuruh nyatet kisah kehidupan manusia di atas bumi dari awal kehidupan begini. Jadi udah ada skenario dulu. Kita ini artis-artisnya, ya. Skenario-nya udah dibikin sebelum manusia ini dibikin. Skenario sampai hari kiamat ntar. Nah, kita sutradaranya Allah. Itu tukang nyatetnya itu kolam itu. Nyatet cerita apa yang akan terjadi di bumi. Nah, itu sudah ditulis itu. Allah menyuruh tulis aja segala yang ada yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dari apa? Dari hal-hal tentang min amalin, segala kegiatan, segala perbuatan, catat semua. Ya, ajalin atau ajal, ya, kematian orang, kapan dia mati, ini catat semuanya. Auriskin atau tentang rizki, semua catat dulu, ya. Au asarin, ya, atau jejak-jejak, ya. Dampak-dampak. Fajarul kolam, maka berjalanlah, berlarilah, hitungannya gitu. Maksudnya akhirnya kolam itu menulis semua tentang kegiatan kehidupan, ya. Mana itu? Bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, dengan segala apa yang akan ada sampai hari kiamat. Ditulis akhirnya karena perintah Allah itu. Summa khatamal amalu, lalu selesailah perbuatannya. Maksudnya dia nulis semua kegiatan kehidupan manusia tentang apa yang akan terjadi di atas bumi sampai selesailah dia melakukan itu. Disegel, berhenti. Ya. Falam yantik, dan tidak berbicara sama sekali itu kolam. Gitu. Dia cuma nulis, dia berhenti, disegel, tutup. Itu semua cerita sudah ada sampai endingnya, hari kiamat. Lalu disegel, dan si tinta ini tidak ngomong, bisa diam aja. Si pulpen ini falam yantik, dia belum ngomong, belum ngomong apa-apa. Lalu wala yantiku ila yaumil qiyamah, dan pulpen ini pun, buku itu yang sudah dicatat tadi tentang kehidupan, tidak pernah berbicara sampai hari kiamat. Gitu. Jadi cuma sebagai catatan kehidupan. Ya. Cuma khalaqal aqlu. Kemudian Allah setelah itu menciptakan akal. Nah, ini akal baru diciptakan. Allah menciptakan akal, faqala jabbar. Maka Allah mengatakan al-jabbar, ma khalaqtu khalqan a'jabu ilayya minka. Ya, tidaklah ya ada
sesuatu yang aku ciptakan lebih aku sukai ketimbang engkau wahai akal. Tuh makanya pakai akal itu yang paling Allah senang ya. Demen banget yang berakal sih ya. Temu orang yang masih hidup nggak percaya, temu di mimpi percaya. Bingung deh yang begini. Ini negeri kita nih harus perbaiki. Logis, pakai akal. Jangan percaya pertama ngimpi ini ngimpi itu, ketemu ini bisikan itu ya. Kenapa ini ma khalaqtu khalqan ajabu ilayya minka. Tidak ada sesuatu yang aku ciptakan lebih aku sukai ketimbang engkau wahai akal. Allah sangat menyukai akal. Pakai akal kita ya. Makanya setan berusaha membuat kita nggak pakai akal, akan mudah dibawa ke neraka ya. Itu makanya kalau orang-orang yang nggak berakal kan maksudnya nggak logis. Kalau dibilang mau pupuk murni nggak mau, ada sapi tuh di belakang tuh nada, atau kalau keluar tuh pupuk murni jangan sampai jatuh tar kotor kan. Terus dijalanin, akalnya ada nggak tuh kan ego ya. Sebenarnya lagi dibohongin ya, pupuk murni ya yang keluar dari pantat sapi. Lo tadangin jangan sampai jatuh. Atau kalau keluar itu pupuk cakep tuh murni gitu. Kalau jatuh kenapa? Kotor. Bego banget kan itu tai itu. Pertanyaannya juga nyol mana orangnya kayak gini ya. Itu akal gitu ya. Terus kita jalanin gitu hal-hal yang nggak logis. Ini kebangetan bodoh gitu. Terlalu mudah. Padahal Allah sangat memuliakan akal kita. Gitu. Ya. Jangan bodoh banget apa ya gitu. Jangan gimana bahasanya? Jangan bodoh apa gitu. Ngomongnya pelan tapi nyakitin ya. Jangan bodoh apa. Ya. Ini ya. Jadi akhirnya kita jadi Islam itu kesannya agama yang membawa kemunduran. Kenapa? Percayanya mau begitu menggunakan akal. Gitu. Ya. Ada saatnya kan udah pernah bilang waktu ditafsir kan begitu. Ini agama ini akal. Ya. Sesungguhnya Al-Qur'an kuturunkan untuk orang-orang yang berakal. Itu ayatnya ada. Ini Al-Qur'an harus pakai akal. Kenapa orang-orang jahiliyah nggak percaya Al-Qur'an? Karena Rasulullah mengajak di atas itu, yaitu meyakini Allah. Memang sulit pakai akal. Ya. Makanya mereka bilang kalau emang lo utusan Tuhan, minta sama Allah turunin surat selembar dari atas ke tangan lo langsung. Gue baru percaya lo utusan Tuhan. Gitu. Ya semua omongan dari mulut tuh apa? Yaitu dari Allah. Gitu. Jadi mereka logis orang Quraisy permintaannya. Makanya Nabi naik langit, ya Rasulullah kamu kalau emang naik langit coba dah angkat satu kaki. Nabi angkat. Satu lagi bisa gak? Kata tadi ya gak bisa jatuh. Kalau begitu nggak mungkin lo naik ke atas lagi tuh. Pertanyaan mereka logis. Mereka sudah sampai logis. Tapi Allah menyuruh Rasulullah untuk memberikan mereka pemahaman bahwa ada Tuhan yang nggak kelihatan, Allah yang itu berkuasa segala sesuatu. Nah ini yang diminta Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan adalah di luar logika. Nah ini tingkatannya setelah akalnya sempurna. Makanya yang bisa sahabat itu Abu Bakar dan Umar dan sahabat memang dipaksa untuk memakai akalnya. Setelah itu baru bisa mentauhidkan Allah yang gak logis. Nah kalau kita di bawah akal, gak logisnya itu ya belum sampai ke akal, kita percaya yang hal-hal yang gaib, tapi yang di bawah ini kan habis percaya sama setan, sama jin segala macam, sama kemampuan cincin, baru naik nih dikit ke akal. Habis akalnya kuat, baru meyakini ketauhidan Allah yang gak kelihatan gitu. Dan ya Quraisy ini lagi diajak sama Rasulullah untuk setelah akal percaya sama Allah gitu, kegaiban. Jadi kegaiban yang kita yakini beda sama kegaiban yang dimaksud agama, yaitu kegaiban tentang Allah. Kita percaya gaib kok, berarti kita udah hebat ngelakuin akal. Bukan, kita malah di bawah akal ya, belum pakai akal, itu masih percaya sama ya kemampuan spiritual yang aneh-aneh gitu ya. Kalau misalnya begitu, nggak Belanda nggak bakal menang ya. Kalau ilmu gitu bisa kuat ya, langsung aja santet semuanya, Belanda mati semua kan gitu. Ayo buktinya Banten, Hasanuddin bisa dikuasain Belanda ya, kayak pistol pada mati juga akhirnya
Karena Allah sangat menghormati akal. Itu, ya. Kalau begitu-gituan bisa menang, ya nggak mungkin ya Majapahit runtuh, gitu. Ya. Dan juga Indonesia kalau yang sebegitu juara dunia bola, gitu. Kayak hahaha gitu, juara, gitu kan. Ya gak? Pemain Messi lagi bawa bola atau mati santet kan gitu. Enak, ya. Dan kita tuh percaya tuh kalau main bola tuh bolanya nggak masuk ya susah dikalahin. Ini emang sulit juga sih ya, karena kita udah terpola percaya sama di bawah akal. Ya, ya itu. Ini perbaiki. Ini jadi dalemin gara-gara ada omongan begini, karena gregetan ya negeri kita nih. Ya, dikatakan ma khalaqtu khalqan a'jabu ilayya minka. Tidak ada sesuatu yang aku ciptakan lebih aku kagum atau aku sukai ketimbang engkau wahai akal. Tuh, Allah sangat menyukai akal. Ya. Hitungannya kita jangan salah paham, orang disuruh pakai akal doang, kita Tuhannya akal. Itu tadi kan, habis akal baru ketauhidan. Karena Allah nggak bisa pakai akal, harus pakai keyakinan. Tapi mana mungkin keyakinan itu ada sebelum masuk akal dulu, begitu. Ya, makanya imannya kayak kaca, gampang pecah. Kenapa? Yakinnya belum secara akal, sudah menyakin aja. Apanya mau diyakini? Akalnya dulu kuatin, baru yakin. Kok ada orang akalnya belum dikuatin, tapi udah yakin? Ini kemana arahnya? Begitu. Ya. Itu yang harus dipikirin lagi. Yuk kita coba logis. Kalau mau pinter, banyakin Fatihah aja dah, ntar juga pinter. Banyakin baca biar pinter, bukan banyakin Fatihah. Ini kita udah kadang-kadang kepolanya begini nih. Ya, duduk aja dah ngaji, ntar juga pinter ya. Kalau Allah kasih pinter gitu. Yang penting takzim aja sama guru. Ya kalau takzim sama guru dapat berkah kali, hidup jadi enak. Kalau jadi pinter kagak. Kalau mau jadi pinter belajar. Ya, ngajinya serius. Ini logis gitu, jangan hal-hal yang begitu dulu. Makanya ada kemunduran banget tuh NU nih, terutama NU nih. Ya ngomong aja dah. Ya pemahamannya lebih ke situ. Kalau mau pintar, takzim sama guru ntar juga pintar. Gimana caranya belajar? Ya. Ada orang bilang tuh dia tahu udah gede tahu pintar aja nggak pakai ngaji. Gitu. Dan saya aja belajar nahwu sorof dulu tetap. Atau pintar kitab kuning itu. Ya, jangan yang hal yang aneh-aneh dah gitu. Ya, karena ada punya seperti itu ya cuma keajaiban 1, 2, 3 orang. Ya. Ada orang pengen anaknya hafal Quran kayak Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i kan enggak pakai belajar, hafal aja. Terus kita pengen anak kita begitu, ya kasihan anak 9 tahun disuruh hafal Quran. Kalau mereka emang makhluk juga aneh alokasi. Lah, tahu-tahu pintar aja sendiri. Ya. Nah, kalau kita belajar agak masuk kan gitu. Ya. Makanya bahasa itu harus dipakai manjadah, wajadah. Itu siapa yang sungguh-sungguh dia dapat, siapa yang sering ke kuburan dia dapat. Kagak begitu gitu ya kan. Ya, kalau kata Ustaz Siap, kalau emang biarah mau jadi pinter, jadiin universitas saya itu kuburan begitu. Ya, ini karena puyeng niatnya. Aneh nama Ustaz Siap tuh puyeng lihat kalimat. Ampun, masih susah amat sih pakai akal. Lagi bangga nih, kayak gitu. Ya, akal logis. Kalau mau pinter, sekolah bukan ke kuburan, kan gitu. Ya, banyakin baca waqiah antar kaya. Kalau kaya kerja, gitu. Ngapa jadi waqiah? Waqiah lu baca dapat pahala, iya. Kalau jadi kaya kagak ada hubungannya. Nah isinya juga kadang-kadang bingung tuh kalau dipikirin deh. Ini doktrin orang-orang yang dikatakan kalau baca waqiah tiap sore pagi jadi kaya. Emang nggak baca isinya? Di dalamnya itu golongan-golongan kiri yang mana masuk neraka, orang-orang yang senang-senang dan kaya di atas bumi. Isinya begitu waqiah. Tapi orang jadi pengen kaya, berarti bagian nerakanya dong kan gitu. Ya. Dan juga kalau mau ngomong dari riwayatnya Bilal bin Rabah kan yang riwayatin ini. Itu kan bilangnya dijauhi dari kemiskinan. Tapi kita langsung kalau dijauhi dari kemiskinan berarti kaya. Begitu sih. Kan bahasanya dia baca waqiah karena akan jauhi dari kemiskinan. Miskin apa? Miskin hati. Gitu. Ini kalau udah gitu, dijauh dari kemiskinan, berarti kaya. Tuh, siapa yang bilang kaya? Main simpulin aja. Ya, ini kadang-kadang. Ya karena agama ini kan udah 14 abad yang lalu ya, kejauhan. Jadi
ya susah juga balikinnya. Kalau anda udah pernah cerita kayaknya masih di pertani, kayak kita ada di lantai 6, terus kan kadang-kadang ada paralon tuh, paralon buat air ke bawah sampai lantai dasar, ya kan belok-belok kemana-mana tuh. Terus kita nyemplungin dari atas pulpen, masuk ke bawah, terus kita mesti balikin lagi ke atas. Gimana caranya? Susah gak? Sampai ke lantai. Berat itu agama yang sekarang ya, dari zaman Nabi Muhammad beloknya udah kebangetan, terus kalau balikan lagi emang agak berat ya. Yang udah begono agamanya udah begini ya. Kadang-kadang ada yang udah namanya sesuatu cuma kias dari ulama, kalau nggak dikira kalau dia dosa lo tuh, sampai bisa dosa padahal itu cuma kias gitu. Maksudnya perbuatan yang ya kayak misalnya tahlilan gitu kan, itu kan cuma bikinan ulama. Lo ngapa nggak tahlilan dosa lo, ngapa jadi dosa, itu kan kejauhan ya, udah terlalu jauh dari dasarnya. Itu kan nggak ada wajib, nggak ada apanya gitu ya. Ya makanya ini kembali kepada sebenarnya bisa gimana cara itu pulpen naik lagi ke atas, kembali ke Quran, dalamin tafsir, pahami siapa Allah dan siapa itu Rasulullah. Jadi kita nggak salah ya, jangan sampai membuat Allah sama Rasul itu kayak hampir sejajar. Kalau kita baca Quran kita akan paham siapa Allah, siapa Rasul. Itu makanya Quran. Makanya ada sebuah riwayat ya dari Hajar Asqalani yang mengatakan, barang saya baca Ibnu Qayyim apa Asqalani gitu. Ya sesuatu Ibnu Qayyim kayaknya, sesuatu ajaran agama, sesuatu taklim yang mereka membuat orang-orang jauh dari Quran, maka sesungguhnya taklim itu adalah taklimnya iblis. Ini kayaknya Ibnu Qayyim yang ngomong, menjauhkan dari Quran. Ini harus kita renung lagi. Kita memang iblis pengen kita jauh dari Al-Quran. Ya, makanya banyakin baca rawi, gitu ya. Baca Quran. Kadang-kadang kita mikir kalau orang baca rawi udah kayaknya senang, kayak dapat pahala. Kan itu baca komik atau baca buku, novel. Itu cuma bahasa Arab aja. Itu. Orang-orang Arab baca novel Arab dapat pahala gitu. Gitu. Itu kan cerita kalangan ulama. Ya kalau mungkin dapat pahala lagi ada cerita tentang ayat Qur'annya. Kalau kita baca salawat ya itu kan cerita. Ya, yang harus kita dalamin, yang harus kita baca terus ya Quran. Al-Quran itu yang ada nilai pahalanya. Nggak ngerti aja satu huruf dapat pahala. Ya, itu. Ada lagi amalan yang tidak dipahami isinya, mardudatun balu, suatu amalan yang tidak tahu apa yang kita baca ditolak dan tidak diterima. Itu ulama mengatakan begitu. Kecuali Quran. Quran nggak tahu maksudnya apa, dibaca satu huruf dapat pahala satu. Selain Quran, kalau nggak paham ditolak. Nah ini kadang-kadang baca ratib adat, ya, terus kagak tahu isinya, arahnya kemana. Terus baca rawi, orang-orang geleng-geleng aja, padahal kagak tahu isinya apa. Abtadiul imla adzatil aliyah gitu, udah sesuaian banget. Cuma sebenarnya nggak ngerti apa isinya. Ini kamu kemana arahnya? Ini makanya disuruh pakai akal, karena Allah menyukai akal. Pahami, bukan nggak boleh, pahamin, ya. Karena emang kita jadi halusinasi gitu, itu ke bawah dah ya Rabbi, itu nggak tahu kalau lagi antosom kayaknya ngebayangin apa sih, saya bingung kan apa. Anda tahu nanti nggak tahu artinya, itu ya. Terus itu kayak luar biasa begitu, itu apa yang lagi dirasain? Ini dunia hayalan, makanya pakai akal, bukan nggak boleh, maksudnya pahamin. Aneh orang tidak paham apa yang lagi dibaca tapi kesannya sangat khusyuk, itu kan aneh ya. Ini harus direnungi lagi kita, terutama yang sampai ngajinya ngaji mantik, jangan sampai begitu. Pahamin apa yang kita jalanin ya. Ada ayat Qur'annya soalnya ya, janganlah kalian menjalankan sesuatu yang kalian tidak paham ilmunya ya. Itu ayat Quran. Pahamin dulu baru jalanin.
Ya, ntar dikatain, ntar ada soalnya di Quran begitu. Makanya kadang-kadang orang saudara kita yang Wahabi itu mengatakan udah kayak orang Quraisy, orang-orang NU. Kita ngerjain apa yang orang-orang tua kita kerjain dulu. Begitu jawaban orang kita kan begitu. Kenapa? Agak tahu tuh yang kerjain apaan. Orang tua gue ngerjain ini, gue kerjain aja. Itu jawaban orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Kita menjalankan apa yang kita jalanin dan orang-orang tua kita dari dulu jalanin begini. Lo ngapain sih mat ajaran-ajaran baru? Secara langsung kita juga sama sama Quraisy loh. Lo ngapain sih kerjaan gini? Ya orang tua kita dari dulu begini, kita jalanin aja. Gitu. Ya maksudnya paham nggak? Kalau paham nggak apa-apa. Jika nggak paham, kenapa orang tua kita jalanin begini? Ikutin aja. Ini ya berat kita. Itu kadang ada ayatnya. La takfu ma laysa laka bihi ilmun wa takfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu ya menjalankan atau melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Itu ayat Quran. Setan akan giring kita kalau kita nggak tahu. Akhirnya kita nanti masuk ke dalam sebuah ayat tuh ada mereka merasa benar dan mereka dihiasi oleh setan perbuatan mereka sehingga mereka yakin itu benar. Makanya bisa galak-galak kalau diomelin. Itu udah masuk. Kenapa? Awalnya dari mana? Awalnya nggak mau pakai akal. Ya, maksudnya apa? Awalnya nggak mau ngaji beneran. Bener, ya bener detil gitu ngaji. Ngajinya nggak serius, nggak pengen tuh pakai otak full karena nggak mau otaknya panas. Kalau panas nggak tahan gitu. Enakan dingin begini ngerokok ngopi apalagi hujan tuh. Ya. Manja banget sama akalnya. Ini yang harus diperbaiki nih, otaknya pada dingin kalau kata Babe gitu. Itu akal dipakai, akal dikuatin biar kita nggak diarahin ke situ. Kenapa? Karena mahkota manusia yang Allah berikan adalah akalnya. Itu ada di ayat surat apa gitu, tafsirannya begitu. Mahkota yang Allah berikan kepada manusia itu akal. Itu jadi kelebihan manusia. Yang itu yang harus kita pakai. Ya, makanya di sini katakan ma khalaqtu wa kana ajabu ya ilayya minka. Tidak ada sesuatu ciptaanku yang lebih aku sukai ketimbang engkau wahai akal. Wa izzati, dan demi kemuliaanku kata Allah. La amla'annaka fi man ahbabta. Aku benar-benar akan menyempurnakan ya kamu bagi siapa yang mencintaimu. Tuh. Siapa yang mencintai akal, siapa yang benar-benar pakai akalnya, maka Allah justru akan menyempurnakan akalnya. Makin pintar, makin jelas otaknya. Terus walaan kusannaka fiman abghata, dan aku akan benar-benar mengecilkanmu atau mempersempitmu bagi siapa-siapa yang nggak suka sama kamu. Ya, yang nggak pengen pakai akal, justru Allah akan membuat akalnya pun jadi makin sempit. Ya, udah kecil nggak muat, ya kan? Otakku nggak muat, ya udah kecil nggak muat lagi gitu kan. Ini ada yang udah kebuka otaknya, akalnya kagak. Tapi kini kata Ibik, otak gue udah kebuka nih, ya otak gue udah kebuka, mau diambil polonya. Itu udah agak serius dah. Ya, terus itu hadis Nabi habis itu. Summa qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi juga mengatakan nih, akmalun nasi aklan, sepaling-paling sempurna akalnya seseorang. Ya, sepaling sempurna akal manusia. Atwa'uhum lillahi subhanahu wa ta'ala wa a'lamuhum bi ta'atihi. Yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling tahu a'lamuhum bi bagaimana cara taat kepada Allah. Gitu. Paham nggak? Ini hadisnya begitu, tapi kalau mau kasih pemahaman panjang lagi berarti. Insya Allah paham gitu. Ya, hitung ya aja udah. Tapi yang lain nggak tahu tadi. Nabi omongannya emang akmalun nasi, paling mulia akal manusia, sepaling sempurna akal seseorang, yang mana paling tunduk kepada Allah dan yang paling tahu bagaimana cara taat kepada Allah. Jadi kalau mau
tunduk kepada Allah pakai akal. Karena saat kita mendalami Quran dengan akal, paham sampai tafsirannya, maka kita tahu bagaimana caranya tunduk kepada Allah. Dan saat kita benar-benar memakai akal untuk mendalami Quran, maka kita akan tahu benar-benar gimana caranya taat kepada Allah. Karena kita pastinya akan kenal banget siapa Allah, dan pastinya akan tahu caranya, bagaimana cara tunduk, bagaimana cara taat. Gitu. Karena Allah mengatakan kalau mau kenal Allah, baca Quran. Gitu. Orang yang sangat mengenal Allah, ma'rifatullah, berarti orang yang sudah akalnya hidup. Kenapa? Dia pasti mendalami banget. Setelah dia mendalami dengan akalnya yang kuat, maka dia dapat ma'rifat, dia kenal siapa Tuhannya, maka akhirnya dia tahu gimana caranya nunduk, gimana caranya taat. Itu. Paham ya? Jadi untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, pahami Quran. Pakai apa? Pakai kekuatan akal. Karena emang capek. Iya. Baca tafsir setengah jam, begitu berat. Iya. Langsung panas, ngebul sini asap ini. Ini harus dipaksain nih. Bismillah Allahumma paksain gitu. Bacanya begitu terus wiridin 7.000 kali. Bismillah Allahumma paksain, Bismillah Allahumma paksain. Biar kuat gitu. Ini kadang-kadang baca terjemahannya baru banget 30 menit, ngebul gitu. Pusing-pusing gitu. Ini palaya palu, nggak jalan-jalan. Ini harus dipikirin lagi deh. Ya itu kayaknya harus paksain ini akal kita nih, biar kita selamat. Ya, karena setan sangat menyenangkan, maksudnya seneng banget dia sama orang-orang yang nggak pakai akal. Langsung dipepet, ayo neraka begitu. Ya, makanya Nabi pernah bilang apa? Larilah kalian dari kebodohan seperti dikejar-kejar singa. Maksudnya apa nih istilah begitu Nabi ngomong? Jangan sampai bodoh. Karena kalau bodoh udah diterkam langsung sama setan, sama iblis. Gitu. Karena kalau orang pintar dia masih mikir, wah, tahu nih cerah. Kalau udah bodoh ya ikut. Bahkan kalau bahasannya orang bodoh gampang dibawa setan. Apa? Ke neraka. Bahkan kalau orang bodoh nggak diajak ngikut. Tuh. Ya. Orang bodoh, setan sangat mudah membawa mereka, menggiring mereka ke neraka. Bahkan nggak diajak ngikut, bahkan nggak diajak marah. Tuh ada. Contohnya apa? Busway ditutup, ada motor pada mau masuk. Yang tegakin busway kan atau orang. Tantin omel-omelin, akhirnya dibuka. Ya, takut kali ya, orang banyak banget motor pengen lewat situ. Pernah lihat di Mampang begitu. Pikir iya ini orang ya mau masuk neraka maksa. Bukain nggak nerakanya, begitu. Coba nggak? Itu kenapa? Karena bodoh. Ya, paham nggak? Kan itu zolim udah, bukan perjalanannya motor, itu jalanan busway. Kalau kita masuk, kita berdosa, kan gitu. Makanya dikasih tahu dosa ya, nggak boleh bahas ini ya. Bukain nggak? Awas nggak buka. Takut akhirnya tuh malaikatnya masuk ke sana neraka dah, gitu. Itu. Ini kenapa? Yang namanya bodoh tentang siapa Allah, siapa surga, apa itu surga, apa itu neraka, dia nggak paham, akhirnya begitu bodoh. Ya, itu yang dikatakan yang nggak diajak aja ngikut, bahkan nggak diajak marah. Begitu. Ya, gue mau ikut neraka, begitu serangan langsung. Ya, ini lari dari kebodohan seperti dikejar-kejar singa. Lalu mana tadi tuh hilang dah. Rawa Muslim riwayat Muslim, inna Allaha subhanahu wa ta'ala kataba maqadiral khalqi qabla ayakhluqa samai wal ardi bi khamsina alfa sanah. Ini lama udah Allah bikin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat takdir-takdir kehidupan. Takdir-takdir kehidupan udah dicatat, udah dibukuin sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, selama jauh sebelumnya, yaitu 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptain bumi dan langit, Allah udah catat takdir hidup kita. Itu. Wa fi aidan ya Rasulullah. Ya, di dalamnya juga banyak tuh hadisnya, banyak sebenarnya. Lalu ditanya sahabat, ya Rasulullah, fabi mal amal yaum. Lalu buat apa amal yang kita kerjain sekarang? Itu sahabat juga nanya, nah kalau udah dicatat semua kerjaan perbuatan kita, terus apa yang buat apa kita kerjain sekarang?
sesuatu yang harus dikerjain. Afi majib fat bil aklam ajarat bil maqadir au bima yastaqbal. Apa yang kita kerjain ini memang sudah tercatat di kolam yang sudah kering. Maksudnya apa emang ini yang kita kerjain emang berjalan ini emang kita harus begini karena udah ditulis. Kita nengok ke sini emang bakal nengok, udah ditulis. Apa emang begitu? Ya. Wajarat bil maqadir, atau yang sudah mengalir di dalam takdir-takdir udah ditentuin, atau emang bima yastaqbal, atau sesuatu yang ke depan. Maksudnya apa? Ini takdir begini, kita disuruh jalan biar ke situ. Gitu. Apa emang udah gerakan kita semuanya udah takdir? Itu qala bal fi majafat jaftabihil alqam jafat. Ya, kata Nabi, tidak semua sudah tercatat apa yang kita kerjain. Kita cuma menjalankan sesuatu yang sudah dicatat, yang sudah kering. Wajarat bil maqadir, dan yang sudah mengalir dalam takdir. Gitu. Jadi isinya begini, mengenai amal perbuatan kami hari ini, kata sahabat begitu. Mengenai perbuatan amal kami hari ini, apakah amalan tersebut berdasarkan yang tertulis oleh tinta pena yang sudah kering, ya, dan dengan takdir yang sudah ditetapkan, atau berdasarkan apa yang kita akan hadapi ke depan? Itu maksudnya, apakah amal ini memang yang kita kerjain sudah terjadi, apa memang kita takdir itu ada di depan, kita harus usaha? Begitu. Kata Nabi, beramal sesuai yang sudah dicatat. Itu kata Nabi, ya memang yang kita kerjain ini sudah dicatat semua. Terus sahabat tanya lagi, faqala fa fi mal amal, lalu apa gunanya kita melakukan amal? Begitu. Qala, kata Nabi, i'lamu fa kullun maisirun lima khalaqalahu. Beramallah, kata Nabi, karena semua sudah dimudahkan. Nah ini bisa dipahami apa? Nabi jawabannya malah begitu, lakukan aja kerjaan semua sudah dimudahkan. Ya, maksudnya apa tadi? Tadi kita dikasih ganjaran-ganjaran pahala dengan berbuat. Ya, karena intinya satu, kalau memang semua sudah tercatat, ngapain kita berbuat? Tetapi apa yang kita udah tahu, catatan itu apa? Kan kita nggak tahu, ya udah jalanin aja, ya gak? Kalau misalnya 3 tahun lagi ya kita jadi begini jadi begitu, udah tahu gitu, ya boleh lah mungkin kita nggak ngapa-ngapain, ya udah ada takdirnya. Memang takdir sudah ditetapkan, kan kita nggak tahu takdir kita hari esok kayak gimana, maka itu ya udah jalanin aja, kata Nabi begitu, jalanin aja. Jadi walaupun catatan kehidupan sudah tercatat semuanya, apa yang kita akan kerjain, takdir kita seperti apa, masuk surga udah ada, cuma kan kita nggak tahu, jadinya ya udah jalanin aja gitu. Ya, paham ya? Jadi itu kan sebenarnya ini buat hal-hal yang kadang-kadang kita nggak nerimain keadaan. Itu ini hal-hal yang kayak gini nih, pemahaman yang kayak gini, untuk kadang-kadang terjadi sesuatu, ya ampun kenapa gue lewat sini, kalau gue lewat sini tuh nggak bakal ketemu dia tuh, gitu. Itu makanya ya udah takdir, kita harus ketemu, begitu. Ini kadang-kadang hal-hal yang kayak gini yang harus kita mempercayai takdir, bahwa saat kita berbuat sesuatu kita kayaknya menyesali itu terjadi, bahkan nggak terimain keadaan ini, baru harus kesini, sudah dicatat. Tapi kalau kita yang tadi ngapain ngajarin apa-apaan, orang udah dicatat, nah emang dia tahu ke depan kayak gimana, jalanin aja, ya paham ya? Jadi kalau ini biasanya lebih kena kita buat sesuatu yang sudah terjadi, kita kadang menyesali, itu masuklah segini, la yusibana ilama kata Allah, gitu. Tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah dicatat. Udah terimain, itu udah terjadi, itu pasti terjadi, nggak bisa dihindar. Itu buat tenangin jiwa, gitu. Semua udah dicatat. Terus ada lagi nih pemikiran, nah kalau udah dicatat ngapain kita ngerjain sesuatu? Gitu. Emang kita tahu catatannya, gitu. Ya, itu takutnya. Ya kalau gue udah dicatat gue bakal nikah, ya gue nikah, gue nggak usah pakai cari. Gitu. Ya emang kita tahu
catatannya nikah apa kagak. Kalau enggak, gitu. Atau nikahnya ntar umur 76, ceweknya 77, tuaan lagi. Ya, itu tapi kan ya kalau kita ya ntar gue bakal kawin dicatat pasti gitu. Iya kawin tapi tahunnya lama gitu. Maksudnya ya nggak usah sok tahu gitu, jalanin aja gitu. Ya kita aja kadang-kadang pikirannya apa? Jadi kita nggak pernah tahu kita ibadah, kita masuk Islam, masuk surga apa neraka, ya kan? Tapi kan kita lagi usaha aja. Padahal udah ada ketentuannya kita bakal neraka apa surga. Cuman kita nggak tahu. Ya selama kita nggak tahu ya udah kita jalanin aja, berusaha untuk bisa masuk surga. Gitu. Takdir yang tahu cuma Allah. Ya, bahkan kemarin apa di sini apa di tafsir ya? Tidak ada yang bisa tahu masa depan, termasuk Nabi Muhammad. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu hari esok. Itu bersumpah Aisyah. Tidak ada Muhammad. Seandainya orang mengatakan Nabi Muhammad bisa tahu hari esok, maka dia telah berbohong atas nama Allah. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kita jangan sosok tahu masa depan. Lalu Nabi bisa tahu? Ya dari Allah. Gitu. Kalau Allah nggak ngasih tahu Nabi tentang yang akan datang, ya Nabi nggak bakal tahu. Jadi kalau Nabi bilang akan terjadi begini-begini, ya Nabi pasti kenapa? Emang dari Allah. Kalau dirinya sendiri nggak tahu. Ya, ada lagi ayat kemarin di Mujahidin tuh lagi baca ya tentang masalah ya sesungguhnya kalau Nabi Muhammad sekalipun bisa tahu akan masa depan, tidak membuat dia lebih baik. Terus kita kadang-kadang kayaknya kagum banget sama orang yang tahu masa depan. Itu. Maksudnya apa? Kenapa Allah bilang tidak bisa membuat dia lebih baik? Ya karena emang bukan dia, Allah. Karena tidak ada yang bisa tahu masa depan kecuali Allah. Terus Nabi kita ngomong tentang masa depan, bukan hebatnya Nabi, ya Allah itu. Kalau Allah nggak ngasih tahu, Nabi nggak bakal tahu. Itu. Ini kita harus pahamin di mana Allah, di mana manusia. Ya. Itu yang harus direndungi lagi, bahwa jalanin aja kata Nabi, i'malu, jalanin aja. Allah sudah memudahkan hidup kita. Ya, jalanin aja yang baik, yang terbaik gitu. Jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Begitu aja omongan Ali kan gitu. Jadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Jalanin aja. Kenapa? Kita nggak tahu di depan kita ada batu atau apa. Kita nggak pernah tahu. Kita keluar sini turun, tahu-tahu kita semuanya meninggal masuk surga bareng, ya nggak ada yang tahu. Gitu. Ya. Tapi kagak tapi. Ya. Karena dia mesti tutup pintu. Gitu. Ya. Itu jadi jalanin aja hidup pakai akal kita, pakai logika kita. Ya. Soalnya ya begitulah. Kayak kasus kayak Freddy Sambo kayak macam. Kan sulit banget ya nyelesainnya karena harus pakai akal. Itu. Apa bisa ilmu gaib masuk ke situ? Kasus selesai. Gitu. Ada ilmu gaib tuh. Nih saya kasih videonya pakai alam gaib, cerita terjadinya aslinya. Selesai sebenarnya. Ada film gitu. Alam gaib apa namanya? Alam gaib itu ngasih film tentang kejadian aslinya. Itu kameranya mungkin dari atas langit gitu. Wallahu alam. Pakai jin apa gitu. Tapi mana bisa? Ayo. Nggak bisa kan? Selesai kayak gituan. Kalau pakai ada videonya gitu. Ya jadi waktu itu terjadinya kejadian itu dari awal sampai akhir itu ada jin yang rekam gitu kan. Akhirnya ini buktinya udah jelas semuanya kejadian aslinya begini gitu. Ayo, ada yang bisa jin ngerekam itu sampai habis videonya asli? Emang jin punya kamera? Itu buktinya sekarang nggak selesai ngapain apa, karena harus logika, harus real, harus pakai akal gitu. Kalau pakai ilmu itu bisa, udah selesai dari kemana-mana. Ya, ternyata ilmu itu nggak bisa, ilmu yang nggak pakai akal itu, ya, itu namanya makanya ilmu tipu muslihat, ya, itu, ya. Sampai sini aja insyaallah manfaatnya. Hadirin bihadratin Nabi syaitillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana innaka hamdan yarhamuna min hamdan yarhamur rabbina irhamna
Allahumma arhamna warham walidayna wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah rahmah rahmin Allahumma fahtah al arifin bi hikmatik wa ansur alaina rahmatak wa zakkina ma nasina ya zal ikram wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.